Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin kajian tafsir Al-Qur'an yang berbahagia. Alhamdulillah Allah pada hari ini mempertemukan kita kembali dalam forum kajian tafsir Al-Quran bersama Ustadz kita, beliau Bapak Dr. Andes Haji Jamari. Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah pada pagi hari ini kita akan mulai untuk mengkaji surat An-Naziat, surat yang ke-79. Untuk itu, marilah kita awali bersama kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lafal basmalah ini Allah membuka hati kita, memudahkan pemahaman kita untuk memahami Al-Quran dan memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengamalkannya. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita ikuti bersama kajian pada pagi hari ini dengan beliau Bapak Haji Jamari. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Surat An-Nazi'at nomor 7 suratnya nomor 79. Ini juga masih makiyah, masih membicarakan hal-hal keimanan. Di sini membicarakan soal akhirat, hari kiamat. Kepada siapa? Kepada orang kafir. Ini memang khusus untuk makiyah ini genjot wong kafir. Sudah ketemu semua? Ayat 1 kita akan sampai ke ayat 14 dulu. Judulnya penegasan hari berbangkit kepada orang musyrik yang mengingkarinya. Nanti akan ada hari berbangkit. Wong musyrik mengingkarinya, tegaske nganggo ayat ini. Begitu judul ini dipakai oleh Kemenak dalam menyusun tafsir ini dengan satu judul, yaitu penegasan hari berbangkit kepada orang yang musyrik yang mengingkarinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta wassabihati sabha. Bae tetap qala sabha. Wassabiqati sabqa. Fal mudabbirati amra. Memnya tidak gunnah ya, amro begitu. Fal mudabbirati amro. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uhar radifah. Qulubu yauma idzin wajifah.
absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah tilkane langsung idza qalu tilka idzan bukan tilka bukan begitu qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratu wahidah fa idza hum bisahirah ha itu dari dada sahirah begitu jadi jangan keliru dengan ha sahirah. Baik, marilah kita lihat kata demi kata wan nazi'ati gharqa. Wah ini adalah huruf apa sumpah qasam huruf sumpah. Jadi demi wah di sini diartikan demi an-nazi'at demi yang mencabut gharqa dengan keras apa ini demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras di sini malaikatnya tidak ada mantuk tapi mafhum mantuk itu tertulis tidak ada di situ tidak ada malaikatnya Pak iya memang ini penafsiran banyak kita memakai tafsir di sini malaikat nengko nganggo sing perno-perno ada lagi yang mengatakan ini bukan malaikat yang dimaksud kita memakai yang malaikat jadi wan nazi'at demi yang mencabut siapa ini malaikat demi malaikat yang mencabut gharqa itu gharq itu jeru apa itu dalam jadi dengan keras siapa ini orang kafir malaikat mencabut nyawa orang kafir le nyabut keras kudu awake dhewe ngono wae iki sing dipokoke kafir iki awake dhewe kan Islam mukmin nah ini yang dimaksud Allah ini adalah yang dimaksud orang kafir Quraisy waktu itu demi yang mencabut apa malaikat yang mencabut nyawa dengan keras wan nasyitati nashta dan ini dan demi juga ini dan nasyitot ini juga yang mencabut tapi beda cara mencabutnya yaitu nashto apa nashto perlahan-lahan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan perlahan-lahan ada dua ini yang keras sekali yang satu demi malaikat yang mencabut dengan keras kafir wong kafir demi malaikat yang mencabut nyawa dengan perlahan-lahan kita orang mukmin waktu itu sebab orang kafir Quraisy itu jangan ngeyel pol pokoknya orang gelem ngakoni jeung Nabi orang gelem ngakoni Allah sebagai Tuhan maka diberikan ayat ini nek wong kafir le nyabut keras gitu dicabut nek perlu dadak nganggo diketak ayo metu ora metu gitu kalau kita enggak kalau orang mukmin ya ayyatuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa yang tenang tentram irji'i ila rabbiki radhiyatam
mardiyah. Dulu sudah ini, wahai jiwa yang tenang tentram, mari kembali kepada Tuhanmu dengan apa? Radiyah, dengan legolilo, mardiyah dan dilegani, dengan rela dan direlai. Apa ini artinya? Kowe yo rela, Allah juga rela. Siapa ini? Kita, insya Allah di situ. Kalau kita nanti tetap sampai akhir hayat tetap la ilaha illallah, maka akan mendapatkan perlakuan yang kedua ini. Apa itu? Mencabut nyawanya dengan perlahan-lahan. Pertanyaannya, sakit apa enggak? Nek nurut Gusti Rasul waktu mau sedo, yang ngatasi Rasul itu saja kesakitan. Jadi kesakitan nazak, ya istilahnya nazak itu apa? Waktu mau sakaratul maut itu memang kesakitan. Tapi mesti kesakitannya tidak sama antara orang kafir dengan orang mukmin. Di sini perlahan-lahan kan? Perlahan-lahan gitu. Wan nasyitati nasto, yang kedua. Sekarang yang ketiga, wassabihati sabha, as-sabihat, dan yang turun. As-sabihat diterjemahkan yang turun, sabha dengan turun cepat. Jadi sabha ini masih ada hubungannya dengan sabihat, turun cepat. Siapa ini? Malaikat yang turun dengan cepat. Jadi malaikat itu digambarkan oleh Allah, ada yang turunnya itu sudah sampai dari langit. Malaikat yang turun dengan cepat. Ini masih membicarakan malaikat. Sampai ayat 5 nanti ini Allah menceritakan tentang tentaranya yang disebut malaikat. Dan kita percaya saja. Kita kan sudah percaya pada Allah, sehingga kita percaya pada firman-Nya. Ya sudah, kita percaya. Demi malaikat yang turun dengan cepat. Ayat 3 itu. Ayat 4. Was-sabiqati sabqa. Was-sabiqat, musabaqah, apa musabaqah? Perlombaan, disik-disikan yang mendahului. Was-sabiqat, yang mendahului. Sabaqah, mendahului dengan kencang. Kalau tadi turun dengan kencang, sekarang mendahului dengan kencang. Wud begitu. Malaikat itu sudah, karena dia dari cahaya. Kalau dari cahaya ya dia seperti cahaya, sangat cepat. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Fal mudabbirati amro. Famaka al mudabbirat, yang mengatur amro, urusan, dan malaikat yang mengatur urusan apa ini? Urusan dunia, urusan banyak, misalnya yang mencatat, lalu kemudian yang mengatur apa? Hujan, ada lagi yang meniup trompet, ada lagi yang membagi rezeki. Itu disebutkan di sini. Dan demi malaikat yang mengatur urusan. Sampai nomor 5 ini, ayat kelima ini, Allah membicarakan tentang hebatnya para malaikat men do wedi. Begitu loh. Men wong kafir do wedi. Gini diweden-wedeni kok ora wedi, rasakno sesuk. Begitu. Rasakno. Bayangkan ini, sampai 5 ayat ini hanya membicarakan hebatnya malaikat. Itu baru malaikat ciptaan Allah, belum Allahnya tentu saja. Yang kelima ini. Sekarang yang ke-6. Yauma tarjufur rajifah, yauma hari tarjufu berguncang, ar-rajifah dengan guncangan. Apa ini? Pada hari bumi bergoncang dengan goncangan. Di ayat lain Allah menyampaikan idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi bergoncang dengan goncangannya. Di sini ditafsirkan juga ini adalah bumi ditiup sangkakala yang pertama. Sangkakala yang pertama itu oleh Israfil ditiup,
apa yang terjadi? Semua berguncang dan mati, orang-orang mati. Maka ayat 7, tatba'uhar radifah, tatba'uha mengikutinya, ha itu mengikuti yang tadi, yang radifah, yang mengikutinya siapa? Radifah, yang mengiringi. Apa ini? Diikuti oleh yang mengiringi. Apa maksudnya? Jadi ini adalah yang kedua, yaitu trompet yang kedua. Israfil meniup trompet yang kedua. Trompet pertama mati kabeh, trompet kedua hidup lagi. Jadi trompet kedua ini dihidupkan lagi. Trompet pertama mati kabeh, trompet kedua dihidupkan lagi. Awake dhewe sesuk ngonangi ora? Iya, tentu saja pada trompet kedua kan kita ngonangi. Trompet pertama mungkin tidak ya, tapi trompet kedua ngonangi jelas karena kita dihidupkan lagi dengan trompet kedua itu. Ya itu kemarin jangan digambarkan trompetnya kayak le api. Ya toh, nek biyen ledo jaga apa ledo trompet apa PGT, pasukan gerak cepat. Tetoron, tetoron, birkolin jambon, kan gitu dulu. Terus drill yo gelem, drill yo gelem. Waktu PGT dulu itu ledonggu plesetan begitu. Jadi trompetnya di dodi 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 do sol do mi do mi do. Itu trompet yang tidak pakai re. Kalau begitu itu trompet yang tidak pakai pijetan itu. Jadi mainnya nenggon apa? Lambe. Kalau ini trompet ini yang meniup siapa? Israfil, memekakkan telinga. Jadi ketika tatba'uhar rajifah, mengikutinya yang mengiringi, itu artinya apa? Trompet yang kedua. Ayat 8. Ini mudah kan kita mengikuti, sudah kita mengetahui kan trompet-trompet ini selalu ada. Qulubun yauma idzin wajifah. Qulubun hati, qalbun hati, qulub jamaknya. Hati-hati yauma idzin pada hari itu wajifah, berdebar. Siapa yang berdebar pada hari itu? Ya orang kafir. Orang-orang kafir hari itu berdebar, sangat takut. Hati manusia pada hari itu sangat takut. Absaruha khashi'ah. Absar apa absar? Pandangan. Pandangannya khashi'ah, takut tertunduk. Khashi'ah, gitu, takut. Jadi pandangannya pada hari itu wes tertunduk. Tapi kalau kita kan sudah diberitahu ini, jadi kita besok itu insya Allah ya kalaupun takut lalu tahu, oh ini terangannya tenan ini begitu. Kalau orang sudah ngaji seperti ini kan gunanya ngaji itu kan untuk manasik mati kita ini. Jadi besok itu ternyata ada trompet kedua yang kita dibangkitkan, oh tenan ini kan begitu. Setelah itu kalau di putusan tarjih itu kan bakul alas, dibangkitkan, dikumpulkan, diadili, dibalas, gur nyingkat ki bakul alas. Kita lalu oh tenan iki dibangkitkan tenan. Kol dikumpulkan, oh tenan iki. Kita mau AO adili, terus las dibalas. Terus absaruha khashi'ah, pada hari itu pandangannya tertunduk takut. Ayat 10. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna, berkata mereka, inna, apakah sesungguhnya kami, apakah inna sesungguhnya kami, lamardudun, la sungguh, mardudun apa mardud? Dikembalikan. Fi, di dalam, al-hafirah, keadaan semula. Keadaan semula. Mereka berkata, apakah sesungguhnya kami akan dikembalikan dalam keadaan semula?
mereka orang-orang kafir. Kalau awake dhewe oh iki sesuk terus tangekke ana sing raine putih, ana sing raine ireng. Tahu kita. Mudah-mudahan sampai besok kita itu isih kelingan. Jadi ora kisruh ngono lho. Ini kan manasik mati ini sekarang ini. Ya Allah menceritakan itu potongan-potongan, potongan-potongan begitu banyak di Al-Qur'an itu. Sekarang ini kini sedang potongan mengenai apa? Mengenai hari kiamat itu. Aidza kunna idzaman nakhirah. Apakah idza apa kunna apa keadaan kami? Kana yakunu kunna keadaan kami idzaman tulang-tulang nakhirah hancur. Piye iki? Apakah apabila kami menjadi tulang-tulang yang sudah hancur, terjemahnya menjadi begini, apakah akan dibangkitkan kembali apabila kami telah menjadi tulang-tulang yang hancur? Apa iso begitu? Kalau sekarang ini kadang-kadang kita ya apa iso, wis mati kok iso bali. Tapi kalau kita kan yakin, wong awwala marrah Allah mau berbuat yang pertama dulu yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kun fayakun, jadilah maka jadi. Loh, apalagi mengembalikan yang sudah ada, sangat mudah. Makanya di sini pada ayat 12 qalu tilka idzan tun khasirah. Qalu mereka berkata tilka itu ya toh tilka itu idzan apabila karrotun khasirah, karrotun pengembalian, khasirah kerugian. Piye iki? Mereka berkata itu apabila pengembalian merugikan. Terjemahnya itu begini, terjemah biasa. Mereka berkata jika demikian itu adalah pengembalian yang merugikan. Waduh iki nek tangi tenan, waduh iki nek ditangekke tenan jan rugi ya aku iki. Begitu. Karena dia lalu sadar tidak punya apa-apa. Ayat 13. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa innama fa apa? Maka innama sesungguhnya hiya pengembalian itu, hiya itu dia, tapi pengembalian itu zajratun satu teriakan. Teriakan wahidah satu. Jadi pengembalian itu hanyalah dengan satu kali teriakan. Lah kayak di trompete diunekke set mulih kabeh kok padha kisruh kowe iki. Jadi orang kafir bingung apa iya sekwali trompet dibunyikan oleh Israfil semuanya menjadi kembali. Masih yang terakhir ke-14 fa idzahum bisahira. Fa maka idza tiba-tiba di sini artinya hum mereka bisahira. Sahira ini apa? Di sini permukaan bumi. Loh, piye iki? Tiba-tiba mereka kembali di permukaan bumi, berarti kembali ke dunia. Menurut tafsir Kemenak, dimaksud di sini adalah bumi yang lain. Jadi bukan bumi ini, kembali ke bumi yang lain. Di tafsir yang lain disebutkan bahwa Sahiroh ini adalah apa? Mahsyar. Jadi mereka tiba-tiba dikembalikan ke apa? Mahsyar. Cetok banget tuh pisan, ora butuh penjelasan apa-apa. Cetok banget ini mengenai apa? Mengenai hari kiamat ini. Sehingga kita bisa masuk ke ayat berikutnya. Karena ini sudah mudah sekali. Ini pokoknya awake dhewe kuwi insyaallah ora nemoni sing apa ora nemoni sing pertama, tapi nemoni yang kedua. Dan orang-orang kafir bingung, awake dhewe tenang, wong wis ngerti. Oh iki sesuk mesti bakal ana ngene. Oh wis ngerti tenan. Ana ditangekke. Oh iya tenan begitu. Sekarang kita masuk ke ayat 15. Nah, ini ayat 15. Ini tentang Fir'aun. Ini begini Bapak Ibu.
Surat An-Nazi'at ini dhuwure kiamat, tengahe Firaun, Musa, ngisore kiamat lagi. Jadi nanti kita akan nemoni kiamat lagi di bawah. Tapi di tengah ini apa? Firaun Nabi Musa. Nanti di bawah sana kita akan nemoni lagi kiamat. Nah, sekarang kita masuk ke peristiwa siapa? Firaun dan Nabi Musa alaihi salam, ayat 15. Kita baca lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Hal ataka haditsu Musa jangan loh. Nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Muqaddasi tuwa. Ya. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahul ayatal kubra. Fakadzdzaba wa 'asa. Summa adbara yas'a. Fahasyarof. Nanti dulu. Fahasyarofana da. Mari. Fahasyarofana da. Faqala ana rabbukumul a'la. Ana tidak dibaca panjang. Kemarin saya masih mendengar ketika zikir pagi itu wa ana rabbuka wa ana abduka, itu jangan dibaca panjang. Wa ana abduka, bukan begitu. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Ya toh? Kemarin saya masih mendengar ada yang panjang. Jadi faqala ana rabbukumul a'la. Monggo. Fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ya, sampai ayat 26. Kisah Musa dan Fir'aun sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ataka, hal apakah? Ataka datang kepadamu hadis cerita Musa, Nabi Musa. Apakah telah sampai kepadamu cerita Musa? Iki mulai Nabi Musa, iki mau kiamat, terus malaikat, kiamat. Terus sekarang diselani Nabi Musa. Nanti kiamat lagi yang bawah itu. Jadi kaya apa ya? Kaya lho dhuwur tengahe nek panganan iki lho.
dhuwur roti, tengahnya apa nih? Isi terus ngisor roti meneh ngono lho iki. Nadahu, ketika nadahu memanggilnya Rabbuhu Tuhannya bil wadi, di wadi itu apa wadi itu? Lembah al muqaddasi tua. Muqaddasi yaitu suci, tua nama lembah. Saya minta maaf ini mau apa? Ke dikat dulu ya. Dikat dulu. Iki jenenge wong tua bes. Bes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والناجعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. Kita lanjutkan. Tadi sampai idnada rabbuhu bil wadil muqaddasi tua. Ketika nada memanggilnya siapa Nabi Musa, rabbuhu Tuhannya Musa, dengan al-wadi lembah muqaddas itu suci, tua itu nama lembah tua. Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci tua, Bapak Ibu, ini Nabi Musa didaulat, didapuk jadi nabi ya di situ. Kalau Nabi Muhammad kan di Gua Hira. Kalau Nabi Musa di lembah tua namanya. Tua itu nama lembah. Muqaddasi tua. Muqaddas apa yang suci, tua, yang suci pada tua. Jadi ditimbali. Sini gue kesini ini untuk satu episode ini dulu. Nanti sebab cerita Nabi Musa itu banyak di Quran itu.
Nanti akan ada juga cerita mengenai Nabi Musa kowe mandek nang kene sik, aku tak ndelok kae kok kaya ana sinar. Supaya saya bisa mendapatkan petunjuk dari sana begitu. Tapi ini fragmen ini ya, fragmen. Saya sebut tanda petik fragmen, yaitu Nabi Musa dipanggil di lembah suci namanya Tuwa. Lalu di situ diperintahkan idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab, pergilah, ila kepada Fir'aun, ya Fir'aun, innahu sesungguhnya dia Fir'aun, taghut. Taghut itu apa? Melampaui batas. Taghut itu ya orang yang melampaui batas. Taghut itu juga disebut nanti di surat Al-Baqarah itu loh, yang setelah surat ayat kursi. Setelah ayat kursi itu kan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang yang kafir itu pemimpinnya adalah taghut gitu. Taghut itu yang melampaui batas. Tagha yang melampaui batas. Pergilah ke Fir'aun. Nanti di ayat berikutnya setelah mau pergi Fir'aun itu dadak nyuwun Rabbi shrahli sadri. Di sini tidak ada. Memang fragmen-fragmen begitu Quran itu. Tapi ini dilantik kowe saiki jadi jadi nabi. Terus kowe mangkato ning gone Fir'aun. Kita tahu Fir'aun itu apa? Fir'aun itu adalah bapaknya angkat kan. Waktu itu Nabi Fir'aun diramal oleh tukang nujum. Wong Tuhan kok dimanut tukang nujum iki lho. Dia kan Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang tinggi. Lah kok ana tukang nujum ngene, kamu besok akan dijatuhkan oleh anak laki-laki dari Bani Israel. Fir'aun kan bukan Bani Israel, Fir'aun itu. Terus pari anak laki-laki pateni kabeh. Lucu wong Tuhan kok manut karo ku jenenge tukang nujum. Akhirnya kan Allah mengatur skenarionya Nabi Musa ini dilahirkan oleh ibunya ora konangan. Kebetulan hamilnya tidak terlalu besar, ora konangan. Terus diperintahkan supaya dihanyutkan, supaya tidak ketahuan, dihanyutkan ke Nil. Nah, Nil itu melewati kerajaan Fir'aun. Nah, gitu wong loro do siapa sih? Fir'aun dengan istrinya siapa? Asiyah ya. Asiyah. Terus apa kayak? Wah, terus diambil ternyata anak yang menarik. Oleh Allah dibuat Musa ini menarik, padahal kulitnya ketok naik kulitnya Bani Israel tidak putih. Bani Israel itu kulitnya tidak putih. Tapi ya karena Allah sudah membuat skenario, tertarik sama Musa ini. Diambil. Mau dibunuh, jangan dibunuh, untuk saya saja. Oh ya, garwane mosok arep iki sing kakung-kakung ki anggere mungsuh garwane ra kuriya ngono to yo. Nek dong tanggale apik. Ya sudah. Akhirnya kan besar dan menjadi kuat. Musa itu kuat sekali. Sampai gurung nempiling wong itu mati ya itu karena ada Bani Israel yang kerengan dengan Bani yang lain, dia membunuh ngantem jane ora arep mateni, mati. Nah, itu akhirnya kan dia keluar dari istana dan mungsui kepada Fir'aun dan dipanggil oleh Allah. Saiki kowe mangkat ning Fir'aun. Dia melampaui batas. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka. Fa maka qul katakanlah hal apakah laka bagimu ya toh? Hal apakah laka bagimu ila kepada antazakka kowe tazakka membersihkan diri. Angel naik guru kata demi kata. Terjemahnya menjadi begini. Maka katakanlah kepadanya, maukah kamu untuk membersihkan diri dari dosa? Bapak Ibu niki dakwah ngene iki lho carane. Kita kalau dakwah kepada orang sing wis keterlaluan malah nang kowe rawani aku wis bentok kowe. Angel wong kae dasare ngono ta? Lah ini tidak lho coba. Malah muni ngene.
kowe gelem ora? Nek apa? Kowe gelem ora nek apa bisa dadi gelem menyucikan dirimu dari dosa. Dia tahu mungkin tidak mau, tapi kan ini dia tetap perintahnya kepada Fir'aun. Ayo kowe mangkatan ning Fir'aun. Innahu tagha. Kayak jaan Fir'aun, sungguhnya dia melampaui batas. Ayat ini adalah diturunkan bersamaan dengan yang tadi hari kiamat nyindir wong kafir. Ayat ini juga bisa dipakai untuk memberitahukan orang kafir. Kowe iki kaya Fir'aun, ngono lho. Kowe kaya Fir'aun. Mbok kowe iki do gelem apa halaka? Apakah bagimu bisa menyucikan diri apa enggak? Ini juga bagi kita para mubaligh, kalau kita dakwah wis propo wae tidak wae mbuh gelem mbuh ora itu kan urusan kedua, karena hati itu yang mengatur Allah. Kita tidak bisa mengatur hati. Nek bahasa Inggris ini kamu bisa membawa apa jaran itu kuda ke sungai, tapi kamu tidak bisa memaksa dia minum. Kamu bisa membawa kuda ke sungai, tapi kamu tidak bisa memaksa kuda itu minum. Itu pepatah itu untuk membuktikan bahwa kita ini tidak bisa memberi hidayah. Maka kita jangan rada gaya, kaya sing duduhi aku lho kae, wae ora. Nek Allah ora ngersake ya ora dadi, begitu. Lho kene ora tak dakwahi ora iso kae dadi wong. Jangan begitu. Termasuk dalam hal guru itu jangan mengungkit-ungkit. Kowe mbiyen muridku tau ndak ora tak ulang. Ndak boleh loh seperti itu. Karena itu mengungkit-ungkit itu. Karena kita ini hanya apa? Anta mudzakir, fadzakir. Elekno wae lah, ngulangen wae. Innaka anta mudzakir. Karena engkau tukang elekke, tukang dakwah. Jadi kita tidak bisa menentukan. Seperti ini juga Musa diperintah, kowe pokoknya ning gone Firaun. Perkara dhek gelem ora itu urusan saya, Allah itu. Nah, nanti siapa? Dia minta kepada Allah, Rabbi srohli sadri, Allah jembarkanlah lip, lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah persoalanku, wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkanlah ikatan lesanku, yafqahu qauli, agar mereka memahami apa yang saya katakan. Ibu-ibu nek arep ketemu bapak ngono kuwi. Rabbi srohli sadri, do Allah kula aturi jembaraken dada kula. Wa yassirli amri, kula aturi gampelaken perkawis kula. Wahlul 'uqdatam min lisani, kula aturi ngicali bundelaning manah kula, lesan kula. Yafqahu qauli, supados dong bapak nika. Bapakne sing krungu bengok, padake Fir'aun ya aku ngono. Tapi betul ini bagus itu apa? Ayat itu kita pakai untuk berdoa. Dalam berdakwah kan begitu. Orang asal berdakwah, berumah tangga saja nek dadane ora jembar iki kur muring. Suami istri kalau dadane ora jembar, komunikasinya tidak lancar. Maka ini bagus sekali ini untuk apa? Afirmasi pada diri kita. Ya Allah, kula aturi jembarken dada kula, gampelaken perkawis kula, ngicali bundelaning lisan kula. Komunikasine iki men apik ngono lho. Kebanyakan bubrae suami istri itu tidak bisa komunikasi dengan baik. Hanya karena sepele coba. Biasanya mung sepele, mung dilokke, kowe neng ndi Pak? Bengok. Kan neng ndi nyambut gawe ngono. Misalnya lho. Ini kan soal komunikasi toh. Jadi emosi saja. Ini apa menggok sih neng Nabi Musa ketika menghadapi siapa? Fir'aun. Sampai ayat berapa? 25. Terus ke ayat 19. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsyawa, dan ahdiyaka, aku menunjukkan kamu, aku memimpin kamu, ahdiyaka, kamu, ila kepada rabbika Tuhanmu, fa maka takhsya, kamu takut, supaya kamu takut. Kalau ihdina, tunjukkanlah kami. Nah ini ahdiyaka, aku memimpin kamu. Siapa ini? Nabi Musa.
Nabi Musa ngono, mbok kowe iki gelem nyucekke awakmu. Nek kowe gelem, aku tak mimpin kowe, aku tak nduduhi kowe kepada Tuhanmu supaya kowe yaksha, fataksha, supaya kowe wedi. Kira-kira apa? Kira-kira nek Firaun dikenekke iki kira-kira wis iso digambar gitu ya. Firaun kok. Terus masih yang ke-20. Fa'arahu al-ayata al-kubra, maka arahu si Musa memperlihatkan al-ayata mukjizat al-kubra yang besar. Jadi Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat yang besar. Apa mukjizatnya ini? Yaitu tongkat berubah menjadi ular. Satu lagi apa? Tangannya dimasukkan ke saku, maka keluar cahaya. Lah ning nek dasare Firaun ya ora. Itu kan orang-orang apa? Ahli sihir kan semua dikumpulkan. Terus mereka melawan sihirnya, sihir itu melawan apa? Musa. Padahal Musa enggak tahu apa-apa iki kepiye iki. Kepiye iki wong-wong do nguncalke tali dadi ular. Terus ya Musa, mahwa fi yaminika, Musa, kuwi ning tanganmu ki apa? Ya asoya, ini adalah tongkatku. Ya uncalno, gitu loh. Diuncalke. Del. Enggak tahu Nabi Musa itu kalau akan bisa jadi ular. Upama ngerti sak durunge kena golek duit kuwi. Jadi inilah bukti mukjizat bahwa Nabi Musa sendiri enggak tahu akan jadi apa. Karena ini bukanlah satu hal yang bisa diciptakan oleh Nabi Musa, ini Allah yang menciptakan. Ketika dikejar kemudian sampai Laut Merah, kan juga bingung ini apa. Pukul, wah biak begitu. Ini semuanya menjadi bukti bahwa itu mukjizat. Fa'arahul ayatal kubro, maka siapa? Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Terus ayat berikutnya wis cetha ya awake dhewe iso bedhek. Fakadzdzaba wa asa, maka kadzdzaba dia mendustakan siapa ini? Firaun. Wadan asa durhaka. Maka dia Firaun mendustakan dan mendurhaka, ya jelas. Lah wong iki nek apa nek wis kebacut ki ora gelem mundur. Wis wong kuwasa ngono wis menyatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang tinggi kek mau kalah kaya ngono. Ora pokoke. Enggak mau mengakui. Terus ayat yang berapa? 22 ya? Summa adbara wa yas'a, summa kemudian adbara berpaling, dia berpaling, adbara yas'a berusaha, kemudian dia berpaling dan berusaha menantang Musa. Ayat 23, fahasyara fanada, maka dia dia mengumpulkan, mahsyar kan tempat berkumpul, fahasyara maka dia mengumpulkan, fanada lalu dia berseru. Dia mengumpulkan siapa? Pembesar. Terus dia berseru. Berseru piye? Faqala ana rabbukumul a'la. Maka qala berkata ana siapa? Saya. Rabbukum Tuhan kamu sekalian al-a'la yang paling tinggi. Ditantang. Wes kelumpuke para pembesar-pembesar. Terus setelah itu dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula, fa maka akhadha menyiksa. Akhadha itu diartikan mengambil, tapi di sini menyiksa ngono wae. Maka Allah menyiksanya. Fa akhadahu Allah, maka Allah menyiksanya.
nakala siksaan al-akhirah apa? Akhirat wal ula dan dunia. Maka Allah menyiksanya dengan siksaan akhirat dan dunia. Wes, ini ceritanya Nabi Musa sama Fir'aun, tapi masih satu ayat ceritanya itu, yaitu ayat 26. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna sesungguhnya fi di dalam dzalika itu la'ibrah pelajaran, sungguh menjadi pelajaran li bagi man siapa yakhsha yang takut. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Iki wis kerep banget lho iki soal cerita Nabi Musa Fir'aun. Tapi kan ini kita sedang belajar Al-Quran, kita sedang belajar tafsir dan sedang tadarus membaca, yang setiap membaca kita mendapat pahala 1 huruf 10, yang kemudian kita ingin mendapat syafaat besok di akhirat. Kita yang menjadi pembela itu ini. Jadi saiki iki lagi gawe pembela kita ini, syafi'an li ashabihi, Al-Quran dan apa? Puasa. Ya, jadi aja sembrono iki awake dhewe kita, aku wis ngerti kuwi, aja ngono. Kita belajar ini termasuk dalam rangka golek pembela nanti di akhirat. Karena secara fungsional, fungsine Quran itu adalah syafi'an, pembela. Di samping itu kita mencari pahala yang paling mudah itu lewat Quran. Paitane gur maca untuk pahala berlipat-lipat. Jadi mari kita tekuni nggih Bapak Ibu bersama-sama, kita ngaji ini niat ingsune lillahi taala. Kini mbiyen kok njaba kebak, saiki urung kebak soalnya do isih wedi karo corona. Tapi saya lihat banyak yang juga melihat di YouTube, itu berarti mereka juga belajar dari YouTube. Sampai di sini kita lanjutkan besok, yaitu masih beberapa ayat. Membangkitkan manusia adalah mudah bagi Allah seperti menciptakan alam semesta. Tadi itu kiamat, Musa kiamat gitu. Sesuk ngomong ke kiamat meneh. Ojo jelek. Iki wong orang kiamat terus, ojo jelek. Karena kita sedang mencari pembela. Kita sedang menyusun pointers, yaitu untuk mendapatkan pahala. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah mengkaji sebagian dari surat An-Nazi'at dan insya Allah ini akan menjadi PR karena kita akan lanjutkan di hari Sabtu yang akan datang. Bapak Ibu rahimakumullah, perlu saya sampaikan pengumuman yang pertama bahwa insya Allah Sabtu yang akan datang tanggal 15 dan tanggal 22, karena nanti aula akan dipakai kegiatan di sekolah, yaitu ada kegiatan gelar produk dan vaksinasi, maka akan kita laksanakan secara streaming. Jadi tetap ada kajian, namun nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dari rumah masing-masing melalui streaming YouTube. Sementara nanti yang di aula nanti akan bersama beberapa tim yang ada di sekolah. Itu pengumuman untuk 2 pekan ke depan, jadi tanggal Sabtu tanggal 15 dan tanggal 22. Demikian Bapak Ibu kajian pagi hari ini, mudah-mudahan kita semakin paham, semakin yakin, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkannya. Dan Tuhan terima kasih pada Pak Yamari, mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kita menjadi ilmu jariah bagi beliau. Mari kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.